Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan. Seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam sehat buat Bapak Ibu semua. Kembali kita berjumpa bersama GSJ Apal Putih dalam ibadah Rabu Teduh. Dan mari kita memuji, menyembah dari pagi hari. Kita boleh menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau sudah memberkati istirahat kami tadi malam. Dan saat ini Tuhan, sepanjang hari ini dan kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan akan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian, kerinduan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan. Sekali lagi kita mulai dari awal. Di hadapan-Mu Bapa, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah, ku sembah Kau, ya Bapa, menyembah dengan kerinduan. Oh haleluya, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku sekali lagi sembah, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sekali lagi sembah, ku sembah Kau. Nyatakan kerinduan kita, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku
dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh kita diberkati ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita katakan kepada Tuhan kita rindu, maka saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan jauh lebih rindu untuk kita semua anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh terus perkatakan pujian tentang kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Yesus Allah mulia. Dia disebut Mawar Syaron. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ini yang kami katakan, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan Dia hormat, berikan Dia keagungan, berikan Dia kemuliaan, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan sekali lagi kerinduan kita untuk datang pada Tuhan. Allah mulia, Mawar Syaron. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Dia Raja atas kehidupan kita. Kaulah Rajaku, bahkan mau menjadi sahabat kita dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam pagi yang indah di mana Tuhan memberkati kita, mari kita akan melihat firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-8, ke-9, dan yang ke-10. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Perhatikan firman Tuhan ini. Artinya Yosua sudah meninggal dunia dan juga orang-orang yang hidup sejaman dengan Yosua dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya juga sudah meninggal dunia. Seharusnya bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah yang sudah dipelihara, dipimpin Tuhan dengan luar biasa. Mereka dipimpin oleh pemimpin yang begitu baik, Musa dan Yosua yang mengajarkan takut akan Tuhan. Maka keturunan atau generasi selanjutnya daripada orang Israel ini akan semakin cinta kepada Tuhan. Tetapi hal yang berbeda terjadi. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Firman Tuhan hari ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita jaga generasi yang ada bersama dengan kita, agar jangan sampai apa yang sudah terjadi pada bangsa Israel ini terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sejarah dunia, khususnya di negara Eropa dikenal dengan penduduk yang mayoritas orang Kristen. Mereka membangun rumah Tuhan, gereja-gereja yang besar, dan mayoritas banyak orang, sampai dikatakan orang Eropa itu adalah orang Kristen. Tapi bagaimana dengan hari ini? Di Eropa, kekristenan jumlahnya semakin berkurang. Bahkan di negara Asia, negara dengan Korea Selatan pada tahun 80, tahun 2000, itu mengalami kebangunan rohani. Bangsa Korea Selatan diberkati Tuhan karena mereka adalah bangsa orang-orang Kristen yang senang berdoa. Tapi sekarang kebudayaan Korea menjadi terkenal. Ada kelompok-kelompok musik, kelompok wanita, kelompok pria, penyanyi yang begitu terkenal sedunia ini. Dan itu menjadi idola. Dan akhirnya orang-orang muda di Korea hari ini mengidolakan artis atau orang-orang yang terkenal. Mereka tidak lagi mengidolakan Tuhan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kondisi yang sudah pernah terjadi pada bangsa Israel menjadi satu peringatan bagi kita. Kondisi dunia saat ini di mana kekristenan atau orang-orang menjadi tawar, tidak lagi memiliki rasa cinta kepada Tuhan atau rasa syukur atau rasa takut akan Tuhan, semuanya menjadi tawar, tidak ada rasanya. Ini adalah hal yang ironis. Tuhan memilih bangsa Israel
Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan memberkati bangsa Israel. Kita juga umat pilihan Allah, kita diberkati oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Marilah kita menjaga generasi ini, agar generasi kita dan generasi selanjutnya adalah generasi yang tetap ingat akan kuasa dan kasih Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, saksikanlah itu. Apa yang kita terima dari Tuhan, ceritakanlah itu kepada anak dan cucu kita dan keturunan kita selanjutnya. Kita ditetapkan oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk mengajarkan tentang iman yang benar kepada Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita semua bisa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita yang berdosa diampuni dan boleh menerima pengharapan untuk masuk surga yang kekal. Dan sementara kita ada di dunia ini, Roh Kudus diutus oleh Bapa di surga untuk menjadi penolong bagi kita, supaya kita berhasil dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada tantangan, ada hal-hal yang mungkin menjegal perjalanan hidup kita, yang mungkin membuat kita menjadi rasa bimbang, galau untuk mengiring sama Tuhan. Khususnya saudara-saudara yang melayani, seringkali menghadapi tantangan yang besar, membuat saudara merasa ragu atau tidak percaya diri untuk melayani Tuhan. Hari ini, bangkitkan imanmu, datanglah kepada Tuhan, akuilah kehidupanmu di hadapan Tuhan yang lemah, mintalah kekuatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi sehat secara rohani, dan kita akan berfungsi untuk mewariskan iman kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi muda, kepada penerus kita. Itulah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saya percaya sejarah tidak akan sama seperti apa yang sudah kita baca. Karena anak cucu kita adalah anak cucu kita yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya semangat, yang hidupnya berani untuk membayar harga, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah, untuk berkorban, untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita sudah diajarkan oleh Tuhan tentang iman yang benar, maka marilah kita juga mengajarkan iman yang benar ini kepada generasi selanjutnya. Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung Rabu Teduh hari ini. Biarlah renungan singkat hari ini memberikan semangat dan dorongan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan kehidupan kita sendiri, tapi mari juga kita lakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan pemberitaan Injil. Lakukan supaya iman generasi ini boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi dan hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama menyatakan kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah apa yang kami rasakan, semangat cinta Tuhan yang ada dalam hidup kami, akan kami wariskan kepada orang-orang, anak-anak muda, generasi di sekitar kami, supaya mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, dan mereka bahkan berani untuk mempersembahkan kehidupan mereka yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Selamatkan generasi ini Tuhan, bangkitkan generasi ini Tuhan, menjadi generasi yang cinta akan Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memakai kami semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.